Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Setelah jamuan Anies Baswedan, akankah kandasnya interpelasi Formula E bisa dicegah? Ditulis oleh Widodo SP. Jamuan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap perwakilan dari 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta belum lama ini mendapat sorotan tajam. Anies Baswedan dianggap sedang melobi mereka agar bersepakat jangan sampai rencana interpelasi terhadap dirinya terkait agenda Formula E digelar. Dengan berusaha mempengaruhi pikiran para anggota dewan yang memenuhi undangannya itu, minus perwakilan dari PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tentunya. Memang upaya lobi politik bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan. Namun mengadakan pertemuan seperti itu di tengah upaya interpelasi yang coba dilakukan oleh PDIP dan PSI, rasanya kok terkesan ada apa-apa di balik jamuan dari Anies Baswedan itu ya. Takut ketahuan belangnya. Gak berani tanggung jawab soal duit yang sudah kadung disetor ke penyelenggara Formula E meski tidak jelas kapan digelar. Hanya Anies, Riza, dan mereka yang hadir hari itu yang mungkin tahu persis alasannya. Dugaan terhadap adanya suap secara halus juga tidak bisa disalahkan, karena jelas sekali hasil dari jamuan itu hanya ke-7 fraksi yang perutnya dikenyangkan itu kabarnya sepakat untuk menolak rencana interpelasi itu. Nah kan, kelanjutan rencana interpelasi dari sisi aturan. Secara aturan, berdasarkan tata cara pengajuan hak interpelasi diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta. Usul interpelasi harus diajukan lebih dari satu fraksi dengan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD kalau lebih dari satu fraksi. Usul tersebut kemudian disampaikan kepada pemimpin DPRD setelah mendapatkan tanda tangan oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Sampai di sini secara aturan syarat awal interpelasi sudah dipenuhi oleh gabungan anggota fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang berjumlah 33 orang di DPRD DKI Jakarta. Mereka kabarnya sudah bersepakat untuk mengusung interpelasi itu. Namun masalah berikutnya adalah adanya ketentuan bahwa setelah pengajuan surat rencana interpelasi ini diajukan, nantinya surat ini akan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna dengan target hadir minimal 54 anggota DPRD DKI Jakarta dengan suara 50% plus 1 orang supaya rencana ini berjalan mulus. Kita habis ini bamus, setelah bamus kita ada paripurna. Kita butuh sekitar 54 suara anggota dewan. Kita berharap teman-teman yang mungkin mau maju sebagai individu masing-masing bisa hadir di dalam forum paripurna itu, kata Imam Mahdiah dari fraksi PDI Perjuangan saat dikonfirmasi oleh Detik.com pada Jumat 27 Agustus 2021. Perjuangan Ima dan anggota dewan dari PDI Perjuangan dan PSI lainnya, saya yakin akan sulit untuk menembus barikade yang sudah kadung dibangun oleh para penolak rencana interpelasi itu yang berasal dari fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP. Jika dihitung per parpol, berarti ada 8 perwakilan parpol yang berada di DPRD DKI Jakarta yang kudu dihadapi. Mungkinkah rencana Imam Mahdiah DKK berjalan dengan lancar? Rasanya sih tidak, bahkan jika ada waktu bagi para anggota dewan asal PDIP dan PSI berupaya mempengaruhi para kolega mereka di DPRD DKI Jakarta itu untuk membelot dan mengkhianati kesepakatan yang sudah kadung diambil bersama Anies, Riza dalam jamuan yang mengenyangkan itu, biasanya sih kalau urusan perut sudah beres, pikiran tidak bisa diajak kompromi untuk menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya, apakah saat diadakan sidang paripurna nanti bisa dihadirkan minimal 54 orang. Atau kalau dihitung matematis sekitar 21 orang perlu hadir dari 7 fraksi penolak rencana interpelasi itu. Kalaupun mereka hadir berarti tidak ada gagalnya upaya boikot terkait jumlah peserta rapat paripurna. Mungkinkah tercapai suara 50% plus 1 saat paripurna digelar? Nah, jika mencermati alasan yang sempat disampaikan oleh salah satu anggota dewan yang hadir pada zaman itu ketika berkata, tadi 7 fraksi ini menganggap belum diperlukan untuk menggunakan hak interpelasi. Karena ketika hak untuk bertanya dari dewan kita masih bisa bertanya dengan cara-cara yang lain. Forum rapat kerja di komisi, raker banggar, ataupun seperti kesempatan tadi malam ini kami bisa langsung bertanyakan, artinya dengan suasana yang lebih baik. Rasanya sudah jelas nasib dari rencana interpelasi itu yang nampaknya berhasil dimenangkan oleh kubu Anies, Riza. Kita tentu masih ingat bahwa Riza pernah berkata bahwa rencana interpelasi itu sebaiknya tidak dilakukan karena masih bisa dilakukan semacam diskusi untuk membahas hal itu. Diskusi dari Hong Kong. Setelah seenaknya menghamburkan uang rakyat lewat program yang tak jelas, sekarang mau diselesaikan dengan baik-baik.
Kalau saya sih tidak setuju, tapi apa mungkin setelah perut dari perwakilan ketujuh fraksi tadi telah dikenyangkan oleh jamuan yang digelar oleh Anies Riza, mau taruhan berapa kalau interpelasi itu pasti kandas? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komenan dari kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba makan kerupuk ungkap sifat asli Anies Ganjar RK. Ganjar juaranya. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Ada sebuah fenomena baru yang dibawa oleh Jokowi. Seiring dengan terpilihnya Jokowi menjadi Presiden RI, bahwa masyarakat melihat bagaimana kinerjanya ketika memangku berbagai jabatan sebelum Jokowi nyapres, baik ketika jadi wali kota Solo maupun jadi gubernur DKI Jakarta. Kalau dari segi penampilan, sosok Jokowi memang kurang meyakinkan. Badannya kurus, tampangnya ya biasa saja, seperti orang kebanyakan. Bukan turunan bangsawan ataupun raja, bukan pula turunan petinggi partai politik. Orang biasa dengan kinerja luar biasa. Sebelumnya, bisa jadi publik menjatuhkan pilihan karena melihat kegagahan orang itu saja dengan latar belakang militer. Wah, pasti orang ini kuat dan tangguh, cocok jadi presiden. Tapi nyatanya identik dengan warisan proyek mangkrak dan kader partai yang korup. Nah, terpilihnya Jokowi tidak seperti itu. Kemenangan Jokowi menciptakan pola baru bagi masyarakat pemilih ketika memutuskan pilihannya, yakni berdasarkan kenyataan kinerja nyata yang sudah dilakukan selama menjadi pemimpin daerah. Ini pula yang menjadikan berbagai nama para pemimpin daerah menjadi unggulan capres buat 2024, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil atau RK. Ketiga nama tersebut hampir selalu ada di staf survei elektabilitas Capres 2024. Yang sudah ketahuan berambisi mau nyapres sejak dulu adalah Anies. Walaupun Anies sendiri masih malu-malu mengakuinya, namun para pendukung serta buzzernya sudah sangat terang-terangan menyebut Anies sebagai gubernur rasa presiden. Sementara Ganjar sendiri juga tidak pernah mau membahas soal pencapresan. Selalu membantah walaupun sempat ramai diberitakan media adanya kisruh di internal PDIP terkait urusan capres. Makanya baliho Puan Maharani di berbagai daerah pun dikaitkan dengan soal pencapresan Ganjar. Bahkan soal Gibran, anak Presiden Jokowi, memasang foto Ganjar di profil medsosnya pun dikaitkan dengan dukungan Presiden Jokowi terhadap pencapresan Ganjar. Sementara itu, apa yang dikatakan Ganjar soal ramainya para relawan se-Indonesia mendeklarasikan dukungan mereka terhadap majunya Ganjar nyapres? Cukup dengan 3 kata, aku ngurus COVID, ujar Ganjar menjawab pertanyaan awak media. Beda lagi dengan Ridwan Kamil, dia lebih belak-belakan soal maju Capres 2024. Kepada media, Ridwan Kamil menyatakan jika nanti ada takdirnya, maka dia akan mengikuti takdir itu, karena dia sudah punya pengalaman di pemilihan wali kota dan gubernur. Ridwan Kamil bahkan sudah menyatakan dirinya bisa saja nanti berpasangan dengan Anies,